Fondasi pemimpin modern. Tidak hanya IQ yang harus dimiliki, berikut juga ada beberapa yang harus dimiliki sebagai karyawan. Yang pertama, finansial. Dalam perusahaan di bidang logistik juga melibatkan pemahaman tentang manajemen risiko finansial, pengelolaan arus kas, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisien operasional. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan pajak untuk menjaga strategi bisnis dan meningkatkan efisien biaya di industri logistik. Adversity, kemampuan seseorang untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari kesulitan atau tekanan hidup. Orang-orang dengan IQ tinggi tidak mudah menyerah, mampu belajar dari kesalahan dan melihat tantangan sebagai wujud. Yang ketiga, nalar. Kecerdasan nalar tinggi didefinisikan sebagai kemampuan untuk berpikir kritis, analitis, dan logis, untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta. Orang-orang dengan kecerdasan nalar tinggi juga mampu melihat hubungan sebab akibat dan berpikir rasional dalam menghadapi masalah. Yang keempat, spiritual. Kecerdasan spiritual juga harus ada dalam perusahaan. Setiap pemimpin wajib memiliki sifat jujur dan adil. Jika perusahaan tidak memiliki kecerdasan, maka perusahaan akan mengalami hal yang terjadi. Kepemimpinan, paternalistik, dan stabilitas organisasi. Studi kasus di PT ITA. Kasus lapangan yaitu perusahaan logistik jasa angkut Karkari. Mengapa paternalistik penting di bidang logistik? Realitas pasar di bidang logistik. Kami bergerak di bidang logistik jasa karir, pengiriman 1-8 unit, sangat bergerak cepat dan dapat berubah harga sesuai dengan lokasi pengiriman. Kunci bertahan, pengiriman unit harus dipantau agar cepat sampai ke customer, maka dari itu kami mendapatkan nilai yang baik dari customer. Model kepemimpinan PT ITA. Menggunakan gabungan otoritas kerja yang kuat yang dibutuhkan di dalam logistik dengan kepedulian yang tulus dalam menjaga keseimbangan staf dan semangat kerja dalam tim. Inti pembahasan. Direktur PT ITA menjalankan dua peran secara bersamaan untuk menjaga stabilitas perusahaan. Mengenal gaya paternalistik. Karakteristik paternalistik. Berikut ada beberapa karakteristik dari paternalistik. Yang pertama yaitu pemimpin melindungi karyawannya. Keputusan dibuat dari atas ke bawah dengan tidak banyak uang bagi orang di sekitar. Yang ketiga, menjalin hubungan internal yang sangat dan mendukung seperti kekeluargaan. 4. Pemimpin bertanggung jawab penuh atas keberhasilan bawahan dan masalah mereka. Selain itu, membantu mereka ketika ada masalah dalam pekerjaan. Dukungan teori PT ITA. Gaya head to head. Dalam logistik sangat efektif karena memberikan arahan yang jelas dan dukungan yang kuat kepada karyawan. Pemimpin yang menggunakan metode ini memberikan petunjuk yang rinci untuk pekerjaan operasional seperti mengatur jadwal pengiriman. Model transaksional. Kepemimpinan transaksional dan di sektor logistik juga memiliki pengawasan yang ketat terhadap kinerja pegawai melalui sistem penghargaan dan sanksi. Pemimpin memantau kinerja staf untuk pengiriman, manajemen kas, dan proses lainnya untuk memastikan bahwa standar operasional perusahaan itu berjalan dengan target. Struktur organisasi dan budaya kerja di PT ITA. Struktur hierarkis fungsional dan sentralistik. Manajemen sederhana yang dipimpin oleh direktur, manajemen penjualan, pemasaran, manajemen operasional, manajemen aplikasi adalah bagian organisasi cabang di Jabodetabek, Jawa, dan Bali. Struktur untuk mendukung operasional distribusi kendaraan di seluruh negeri.
Budaya kerja di PT ITA yaitu mengutamakan layanan terbaik, waktu pengirim cepat, dan inovasi untuk efisien dan kepuasan karyawan, pelanggan, dan stakeholder. Peran kunci dua sisi mata uang. Direktur sebagai transisi otoriter atau sisi tegas. Direktur segera mengatasi kendala operasional atau kebutuhan mendesak seperti gangguan pengiriman atau perubahan regulasi industri dengan mengkoordinasi komunikasi lintas tim dan pihak yang terkait. Tindakan tegas ini sangat penting untuk memastikan layanan yang lancar dan pengiriman yang tepat waktu sesuai dengan janji perusahaan kepada pelanggan. Direktur sebagai transisi hubungan atau kemanusiaan. Direktur aktif mengawasi pelaksanaan kewajiban semua fungsi manajemen. Mereka juga memastikan bahwa standar prosedur operasional dan tata kelola perusahaan dipatuhi dan melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan kinerja dan inovasi dalam proses logistik. Kelebihan dan kekurangan PT ITA. Kelebihan dari retensi karyawan, di industri logistik yang kompetitif, kesetiaan karyawan meningkat berkat fasilitas medis dan inovasi. Responsivitas besar, memenuhi kebutuhan distribusi kendaraan di seluruh negeri, pelayanan cepat dengan armada antara 1-8 menit, harga kompetitif, dan risiko kerusakan yang rendah. Disiplin kerja, lingkungan kerja formal dan tugas ketat waktu mendorong disiplin tinggi didukung oleh struktur manajemen yang berfokus pada kualitas pengiriman. Kekurangannya dari retensi karyawan, lingkungan kerja formal dan tugas ketepatan waktu mendorong kedisiplinan tinggi didukung struktur manajemen yang berfokus pada pengiriman. Responsivitas pasar, ketergantungan pada bahan bakar memperlambat reaksi terhadap perubahan harga yang berdampak pada efisiensi operasional. Disiplin kerja, perusahaan yang sedang berkembang dengan 100 hingga 250 karyawan mungkin tidak memiliki pengawasan disiplin yang sama setiap cabangnya. Hal ini mungkin berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan. Kesimpulan dan saran untuk kesimpulan. Logistik sukses menjaga PT ITA tetap stabil dalam pengiriman karyawan. Namun model sentralistik tidak ideal untuk pertumbuhan jangka panjang. 3 saran untuk PT ITA. Yang pertama, mendelegasikan kepuasan mikro. Ini mencegah pengambilan keputusan rutin menumpuk di tingkat atas. Ini meningkatkan respon dan efisien kerja lapangan dan meringankan beban direktur untuk fokus pada strategi utama. Yang kedua, menciptakan zona nyaman. Untuk meningkatkan produktivitas dan semangat tim, penting untuk mendorong komunikasi terbuka dalam hal mediasi konflik, penanganan risiko logistik, dan inovasi proses. 3. Investasi perkembangan diri, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan, sertifikasi, dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill mereka. Dengan investasi ini, retensi dan kualitas sumber daya manusia akan ditingkatkan, inovasi akan didukung, dan industri logistik akan dapat beradaptasi dengan cepat dengan perubahan teknologi dan pasar. Terima kasih. Itu adalah gaya kepemimpinan logistik di PT ITA.